Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 33, tamat. Serangkaian serangan pertama yang dilakukan Keng Hong terhadap Kok Beng Lama amatlah hebatnya sehingga mengejutkan hati pendeta lama tinggi besar itu. Sinar kehijauan dari siang Bokiam diikuti bau yang harum dan halus menyambar-nyambar, mula-mula dari atas dengan gerakan miring membacok ke bawah mengarah leher. Ketika dapat ditangkis oleh pedang di tangan kakek tinggi besar itu, pedang siang Bokiam terus menyeleweng ke samping dan membacok serta menusuk bertubi-tubi mengarah 7 jalan darah terpenting di tubuh depan lawan, sedangkan tangan kiri pendekar sakti itu mengimbangi gerakan pedang, melakukan pukulan-pukulan tangan kosong dari jurus Taikek Sin Kun disertai tenaga mujizat Tikai Beng. Kok Beng Lama repot setengah mati menghadapi serangkaian serangan ini, menangkis dengan pedang, dengan lengan kiri, mengelak dan berloncatan ke sana-sini sehingga akhirnya dia mampu lolos dari serangkaian serangan itu. Setelah meloncat ke belakang dia lalu menyerbu ke depan dan membalas dengan serangannya yang tak kalah dahsyatnya sehingga kini tiba giliran Keng Hong untuk menghadapi serangan itu dengan kaget namun berhasil pula menyelamatkan diri. Terjadilah serang-menyerang yang amat seru dan Biao Eng yang menonton di pinggir harus mengakui bahwa agaknya baru sekarang ini suaminya menghadapi tanding yang amat kuat dan seimbang. Dan biarpun tingkat kepandaiannya sendiri sudah tinggi, namun dia tahu bahwa dia sendiri bukanlah lawan pendeta lama tinggi besar ini. Supek harap tahan senjata. Lo Qianwei ini bukan musuh. Ayah! Ayah, jangan melawan, ayah! Munculnya Kun Liong dan Hong Ying ini membuat Keng Hong dan Kok Beng Lama meloncat mundur. Kun Liong menghampiri Keng Hong yang memandangnya dengan alis berkerut penuh pertanyaan, sedangkan Hong Ying lalu menubruk ayahnya. Ayah, lekas markas terbakar dan Sute berada di dalam. Kok Beng Lama terbelalak dan cepat membalikkan tubuhnya memandang markas yang benar-benar telah menjadi lautan api itu. Dia menyelipkan pedang pusaka di pinggangnya, kemudian terdengar dia mengeluarkan seruan yang keras sekali seperti gerengan seekor singa. Bun Hou! Dan tubuhnya yang tinggi besar sudah melesat ke depan. Brak! Dinding itu diterjangnya saja sampai ambrol. Bres! Dinding yang kedua ambrol lagi dan tampak kakek itu menerjang melalui dinding yang diruntuhkannya memasuki lautan api. Ayah! Hong Ying juga lari ke arah lautan api, akan tetapi tiba-tiba pinggangnya dirangkul Kun Liong dari belakang. Darah itu meronta dan menangis. Biarkan aku menyusul ayah. Namun Kun Liong memperkuat pelukannya. Hong Ying, ingatlah, ayahmu sedang berusaha menyelamatkan Bun Hou, tidak ada gunanya engkau membuang nyawa sia-sia di situ. Sementara itu, Keng Hong dan Biao Eng menjadi pucat mukanya ketika melihat kakek tinggi besar tadi menerjang api dan meneriakkan nama Bun Hou, putra mereka. Kun Liong, apa artinya ini? Mana Bun Hou? Keng Hong bertanya. Supek, saya pun baru saja mendengar dari Hong Ying bahwa adik Bun Hou berada di sini, di dalam markas yang terbakar itu. Hong Ying kini menghadapi Chia Keng Hong dan istrinya, tanpa banyak sopan santun lagi karena keadaan sedang tegang seperti itu segera berkata. Sute Chia Bun Hou diambil murid oleh ayah dan kini ayah sedang mencarinya ke dalam sana. Hou Ji, anak Hou. Si Biao Eng menjerit. Harap Supek Bo tenang. Kun Liong berkata khawatir melihat keadaan nyonya yang perkasa itu, yang memandang ke arah api dengan mata terbelalak. Ayahku lebih tahu akan keadaan di dalam, mudah-mudahan dapat menyelamatkan Sute. Hong Ying berkata lirih, seperti kepada diri sendiri. Aku akan mencarinya. Biao Eng hendak meloncat, akan tetapi tangannya disambar suaminya. Ucapan nona ini tepat. Ayahnya lebih mengenal keadaan, kalau kau atau aku yang masuk ke lautan api itu tanpa mengenal keadaan dan tanpa mengetahui persis di mana adanya Bun Hou sama dengan membunuh diri. Aku tidak takut mati untuk membela anakku. Biao Eng berteriak marah dan meronta. Keng Hong terpaksa merangkul dan memeluknya seperti yang dilakukan oleh Kun Liong kepada Hong Ying tadi. Siapa takut mati? Aku pun tidak takut, akan tetapi perlukah mati konyol? Bagaimana kalau nanti Bun Hou selamat akan tetapi kita berdua mati terbakar di sana? Kata-kata ini dapat diterima oleh Biao Eng. Dia memandang dengan muka pucat dan menahan napas. Bukan hanya dia, juga Keng Hong, Kun Liong,
dan Hong Ing memandang ke arah lautan api dengan muka pucat dan menahan napas, dalam suasana yang amat menegangkan hati. Sampai lama mereka berdiri tanpa bergerak, seolah-olah mereka lupa keadaan sekeliling di mana masih terdapat pertempuran-pertempuran berat sebelah antara pasukan pemerintah melawan para pendeta lama yang hanya melakukan perlawanan dengan setengah hati karena selain pasukan Pek Lian Kau sudah kocar-kacir dan lari bersama pasukan sukarela terdiri dari penduduk dusun. Juga pimpinan mereka telah tewas semua. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak dari dalam lautan api dan muncullah tubuh tinggi besar dari Kok Beng Lama yang berlari meloncat keluar dari dalam lautan api, kedua tangannya memondong Bun Hou yang diselimuti jubah merahnya. Ketika Kok Beng Lama tiba di dekat Hong Ing, dia mengeluh dan roboh terguling, akan tetapi Bun Hou tetap berada di dalam pondongannya. Hou Ji. Ibu. Biao Eng cepat menyambar Bun Hou yang selamat dan hanya menderita sedikit luka-luka ringan, akan tetapi Kok Beng Lama pingsan dengan tubuh hitam semua, mukanya hitam gosong dan tubuhnya penuh luka terbakar. Keng Hong cepat menolong pendeta lama itu sedangkan Hong Ing dan Kun Leong lalu membujuk semua pendeta untuk menghentikan perlawanan sehingga perang dapat dihentikan. Keng Hong sendiri lalu memerintahkan pasukan untuk mundur dan keluar dari tempat itu, sedangkan Hong Ing, dibantu oleh Kun Leong dan para pembantu lama, membawa Kok Beng Lama ke dalam bangunan samping yang belum terbakar, lalu merawat kakek ini penuh ketekunan. Sebulan kemudian tampak betapa bangunan lama jubah merah yang terbakar lebih dari separuhnya itu mulai diperbaiki oleh sisa-sisa anggota lama yang sudah insyaf dan diampuni oleh pemerintah Tibet. Kini, atas saran dan tanggungan dari pendekar Chia Keng Hong, Kok Beng Lama ditunjuk oleh pemerintah Tibet untuk menjadi ketua baru dari lama jubah merah. Dan pendeta tinggi besar yang kini mukanya berubah hitam itu memimpin sendiri pembangunan itu dengan wajah yang berseri. Dia mengambil keputusan di dalam hatinya untuk memperbaiki nama lama jubah merah yang telah dicemarkan dan diselewengkan oleh Sin Beng Lama bertiga. Tak jauh dari tempat itu, di lereng gunung yang sunyi, Kun Leong dan Hong Ing duduk berdua di atas rumput hijau sambil bercakap-cakap. Wajah mereka berseri dan segar tanda bahwa hati mereka bergembira. Terutama sekali Hong Ing yang telah mengalami perubahan yang amat hebat dalam hidupnya. Tadinya, dia menghadapi ancaman hebat, terpisah dari Kun Leong yang dicintanya, dan ayah kandungnya juga menjadi orang hukuman yang tidak berdaya. Kini, ayah kandungnya sudah sembuh dan bahkan menjadi ketua lama jubah merah, dan terutama sekali Kun Leong yang dicintanya berada di sampingnya. Hong Ing. Di dalam panggilan dan jawabannya yang memecah kesunyian tempat itu terkandung kemesraan dan cinta kasih yang tak perlu dinyatakan lagi dalam kata-kata karena di dalam nada suara yang singkat itu terkandung getaran penuh kasih sayang yang terasa sampai di lubuk hati masing-masing. Demikian hebat pengaruh getaran ini sehingga Kun Leong menjadi terharu dan terpesona, membuatnya sukar untuk melanjutkan kata-katanya. Hong Ing mendesaknya dengan pertanyaan melalui pandang matanya. Kun Leong menarik napas panjang 3 kali, barulah dia dapat menenangkan gelora hatinya yang dibangkitkan oleh getaran cinta kasihnya kemudian berkata. Hong Ing, setelah keadaan telah menjadi baik kembali, ayahmu telah sembuh sama sekali, kini aku terus terang meminangmu untuk menjadi istriku, Hong Ing. Sejenak mereka berpandangan, kemudian kedua pipi darah itu menjadi merah sekali dan mukanya ditundukkan. Mereka sudah saling menyatakan cinta tanpa sungkan dan malu-malu lagi, akan tetapi mendengar pinangan untuk menjadi istri pemuda yang dikasihinya ini, Hong Ing menjadi canggung dan malu juga. Bagaimana jawabanmu, Hong Ing? Kun Leong, kenapa engkau memilih aku menjadi istrimu? Kenapa? Tentu saja karena aku cinta padamu, Hong Ing. Hong Ing mengangkat mukanya, sepasang matanya bersinar-sinar memandang dan dia bertanya lagi. Mengapa engkau cinta padaku? Kun Leong, berhari-hari sudah aku menahan pertanyaan yang ingin kuajukan kepadamu ini. Sekaranglah saatnya. Kenapa engkau cinta kepadaku? Kun Leong. Kenapa? Kun Leong memegang kedua tangan kekasihnya dan memandang tajam. Aku memang telah bersikap bodoh sekali dan berkali-kali menyakiti hatimu, Hong Ing. Menyakiti hatimu karena kebodohanku dan kecanggunganku. Aku cinta padamu, semenjak kita pertama kali bertemu, namun aku terlalu angkuh, canggung dan tidak mau mengakui, biar terhadap diri sendiri sekalipun. Aku cinta padamu karena engkaulah satu-satunya wanita di dunia ini yang bagiku sempurna tanpa cacat,
Engkaulah yang menciptakan bayangan wanita hayal yang kupuja-puja dahulu, karena engkaulah orangnya. Wanita hayal itu adalah engkau, Hong Ing, dan lebih lagi, kalau wanita hayal itu hanya angan-angan dan bayangan saja, engkau adalah seorang manusia dari darah daging, seperti aku, maka engkau bagiku lebih daripada wanita hayal itu. Engkau satu-satunya wanita yang kucinta, yang ingin kujadikan istriku, teman hidupku selamanya, membentuk keluarga denganmu, mempunyai keturunan dan suka duka kita pikul bersama, Hong Ing. Hong Ing terisak dan rebah dalam pelukan Kun Leong. Darah ini merasa seperti diayun ke sorga ketujuh. Kata-kata yang diucapkan Kun Leong tadi baginya merupakan nyanyian sorga yang amat merdu. Kun Leong, aku hanyalah seorang gadis bodoh dan hina yang sejak dahulu tak pernah berhenti mencintamu, yang setiap saat bermimpi menginginkan menjadi istrimu dan aku menerima segalanya, aku bersedia menjadi istrimu asal engkau suka mengirim Chia Keng Hong Lo Cian Pue sebagai walimu untuk melamarku kepada ayah. Hong Ing. Kun Leong mendekap dan menciuminya. Sejenak mereka tenggelam ke dalam buayan cinta kasih yang memabukkan. Akhirnya Hong Ing menarik tubuhnya agak menjauh dan menarik napas panjang beberapa kali. Kedua pipinya menjadi makin kemerahan, matanya sayu seperti mata orang mengantuk, bibirnya tersenyum aneh membayangkan rahasia hatinya. Ai, Kun Leong, betapa mengerikan kalau aku mengenangkan waktu yang lalu, ketika aku melakukan segala siasat dan daya upaya agar engkau dapat datang ke tempat ini. Ketika itu, sudah bulat keputusanku bahwa aku lebih baik mati daripada tidak bertemu lagi denganmu. Kun Leong memegang kedua tangan darah itu. Engkau hebat, Hong Ing. Dan betapa bahagianya seorang seperti aku mendapatkan cinta kasih seorang darah seperti engkau yang begini mulia. Padahal aku adalah seorang laki-laki yang bodoh, yang sombong dan angkuh, yang selalu merendahkan cinta. Betapa aku dahulu selalu memandang rendah kepada cinta kasih antara pria dan wanita. Semua ini timbul karena di dalam kehidupanku banyak sekali aku mengalami godaan asmara. Sungguh aku harus merasa malu kepada diri sendiri, dan aku menyesal sekali terutama sekali tentang satu hal. Yang harus kuberitahukan kepadamu sebelum kita menjadi suami istri. Kalau tidak kuberitahukan kepadamu, hal ini hanya akan menjadi penghalang kebahagiaan kita. Dia berhenti dengan ragu-ragu sambil memandang kekasihnya. Kun Leong. Apakah itu? Apa yang ingin kau sampaikan? Mengapa wajahmu tiba-tiba kehilangan serinya dan engkau kelihatan khawatir dan ragu-ragu? Katakanlah, apakah hal yang kau risaukan itu? Hong Ing, apa yang akan kuceritakan adalah hal yang amat memalukan, hal yang amat kotor. Kalau nanti engkau marah kepadaku, mengutukku, bahkan kalau hal ini membuat engkau menolak aku, memandang rendah kepadaku, aku akan menerimanya dengan rendah hati, karena memang engkau patut mengutukku. Wajah Hong Ing menjadi pucat. Tidak. Tidak. Kalau begitu lebih baik jangan kau ceritakan itu. Kun Leong menggeleng kepala dan tersenyum duka. Harus kuceritakan, Hong Ing. Daripada menyimpan rahasia. Rahasia yang terselip di antara suami istri hanya akan menimbulkan bencana. Aku harus menceritakan kepadamu, kemudian terserah kepadamu keputusannya. Engkau terlalu bersih dan murni, sedangkan aku akan merasa diriku kotor dan tidak berharga bagimu, selamanya kalau aku belum menceritakan hal ini. Hong Ing memandang kepada kekasihnya, dengan sinar mata penuh kekhawatiran, akan tetapi juga penuh iba, kemudian katanya lirih. Kalau begitu, ceritakanlah, Kun Leong. Ceritakanlah semuanya dan sebelumnya aku sudah memaafkan segala kekeliruanmu. Kun Leong memegang kedua tangan kekasihnya, tidak dilepasnya lagi seolah-olah dia mendapatkan kekuatan batin dari kedua tangan kekasihnya itu untuk menceritakan hal yang amat menindih perasaannya itu. Terima kasih, Hong Ing. Ingatkah engkau kepada wanita yang telah tewas bersama suaminya sebulan yang lalu di tempat ini ketika mereka berdua membelaku? Dua orang murid pendekar secuan itu? Tentu saja aku masih ingat, kasihan sekali mereka. Engkau telah memberitahu kepadaku bahwa mereka adalah Tan Sui Bu dan Liam Fisian. Kun Leong mengangguk. Mereka adalah sahabat lamaku, terutama sekali Liam Fisian. Ketika mereka roboh, sebelum menghembuskan napas terakhir, Fisian meninggalkan pesan kepadaku. Pesan apakah? Bahwa dia mempunyai seorang anak yang ditinggalkannya di kuil Kuan Indio di kaki bukit,
dekat rumah gurunya dan dia berpesan kepadaku agar aku suka merawat anak itu. Pandang mata yang tadinya diliputi kekhawatiran itu kini berseri dan jari-jari tangan yang dipegang Kun Leong itu membalas dengan sentuhan lembut, mulut yang tadi agak terbuka itu kini tersenyum. "Ai, kau membikin orang menjadi tegang dan gelisah saja. Kalau hanya urusan itu, mengapa dirisaukan benar? Tentu saja aku setuju sepenuhnya untuk merawat anak yang bernasib malang itu." Akan tetapi Kun Leong masih memegang kedua tangan Hong Ing dan sikapnya masih sungguh-sungguh, pandang matanya masih penuh kegelisahan. "Bukan hanya itu, Hong Ing, akan tetapi, anak itu, anak Visian itu bukanlah keturunan suaminya, bukan anak Tan Sui Bu." Hong Ing memandang tajam dengan alis berkerut, timbul persangkaan bahwa yang disebut rahasia itu adalah rahasia keburukan Visian. Tentu sahabat suaminya itu telah melakukan penyelewengan sehingga melahirkan seorang anak bukan dari keturunan suaminya. "Kun Leong, aku tidak ingin mengetahui rahasia orang lain. Kalau kau mau menerima anak sahabatmu itu untuk kau rawat, aku setuju saja. Tidak perlu kau menceritakan rahasia pribadi Liam Visian itu." "Bukan begitu, Hong Ing, bukan rahasianya, melainkan rahasiaku. Dengarlah baik-baik, dahulu, setahun lebih yang lalu, sebelum aku bertemu denganmu, aku amat meremehkan soal cinta sehingga aku memandang rendah pula terhadap cinta kasih wanita terhadap diriku. Di antara mereka yang mencintaku adalah Visian. Akan tetapi aku yang suka menggodanya tidak membalas cinta kasihnya. Ketika dia ditunangkan dan akan dikawinkan dengan suhengnya, yaitu Tan Sui Bu, hatinya hancur dan dia mencariku, lalu dia minta agar aku suka menjadi suaminya untuk semalam. Kalau menolak, dia akan membunuh diri karena dia tidak mencinta suhengnya, melainkan mencintaku. Dan aku yang bodoh dan sombong, aku menuruti permintaannya. Kemudian, ketika dia akan mati, dia meninggalkan pesan bahwa anaknya itu, adalah anak hasil dari hubungan kami semalam itu, dia adalah anakku." Hong Ing merenggut kedua tangannya, bangkit berdiri dan mukanya pucat sekali. Sepasang matanya terbelalak seperti kelinci ketakutan memandang kepada Kun Leong. Pemuda itu juga bangkit dengan tubuh gemetar. "Aku seorang manusia kotor, seorang rendah yang tidak patut untukmu, Hong Ing. Aku akan menerimanya kalau engkau mengutukku, ketika itu aku memandang rendah cinta kasih antara pria dan wanita. Aku menganggap bahwa semua cinta kasih menjurus kepada cinta berahi belaka. Akan tetapi, ternyata tidak, cinta kasih adalah sesuatu yang luhur dan mulia, yang bersih tak ternoda dari segala sesuatu, termasuk hubungan jasmani antara pria dan wanita, barulah suci dan murni kalau didasari cinta kasih. Tanpa cinta kasih, segala adalah kotor dan hina. Namun aku seperti buta pada waktu itu, Hong Ing." Hong Ing tidak menjawab, hanya berdiri memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat. Melihat keadaan kekasihnya ini, Kun Leong merasa kasihan sekali, akan tetapi seperti seorang pesakitan yang menanti keputusan hakim, dia berdiri dan menundukkan mukanya, menanti suara Hong Ing. Akhirnya terdengar tarikan napas panjang, disusul suara darah itu. Halus lirih dan mengandung isak tertahan. Aku cinta padamu bukan karena kebaikanmu, aku cinta padamu karena engkau, dan aku menerimamu dengan segala cacat celamu. Kau telah melakukan penyelewengan yang sudah kau sadari. Sudahlah, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi, dan anak itu, dia anakmu yang harus kita rawat baik-baik." "Hong Ing." Kun Leong terisak dan menjatuhkan diri berlutut di depan darah itu. "Betapa mulia hatimu." Sejenak Hong Ing berdiri menunduk, air matanya bercucuran, kemudian dia juga menjatuhkan diri berlutut dan merangkul Kun Leong. Keduanya berpelukan, berciuman sambil menangis, keharuan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. "Hong Ing, engkau duiku, engkau mulia dan berbudi." "Hus, aku merasa malu kepada Visian kalau kau berkata demikian, terlalu memujiku. Dialah wanita yang amat mencintamu." "Keliru, Hong Ing. Dia telah mencelakakan diri sendiri. Dia mengira bahwa cinta hanyalah hubungan badan, tapi sudahlah, betapapun juga, Visian telah membuktikan cintanya dengan mengorbankan diri untuk membantuku. Dan semua memang kesalahanku, aku dahulu terlalu nakal suka menggoda wanita, sungguh pun godaanku tidak terlalu mendalam, tidak memancing hubungan badan namun telah mendatangkan akibat-akibat yang menyedihkan. Aku dahulu sebelum berjumpa denganmu,
harus kuceritakan semua kepadamu. Sambil duduk di atas rumput dan saling berangkulan, Kun Leong lalu menceritakan semua riwayatnya, semua petualangannya dengan banyak wanita yang dijumpainya, tentang Yo Bi Kiok yang kini menjadi guru adik kandungnya dan yang menunjukkan cinta terhadap dirinya, cinta yang garang dan mengerikan. Kemudian dia bercerita pula tentang lain wanita yang dijumpainya. Di antaranya mendiang So Li Hua, Chia Giokeng, Liem Visian dan Lau Kim In, kemudian Pek Hong Ing sendiri. Menceritakan betapa dia menggoda mereka itu. Setelah mendengarkan semua penuturan yang terus terang dari kekasihnya, Hong Ing tersenyum lalu berkata, "Dengan menceritakan semua itu kepadaku berarti bahwa mulai saat ini engkau telah menghentikan semua perbuatan itu. Memang dahulu aku bodoh dan dungu sesuai dengan kepalaku yang gundul. Akan tetapi sejak bertemu denganmu, perasaan yang luar biasa telah membuka mataku. Dahulu aku memang sombong dan pongah, bodoh dan petualang asmara yang canggung." Petualang asmara? Ya, engkau seorang petualang asmara yang canggung dan yang kini terjerat oleh asmara itu sendiri. Sekarang, sudah mengertikah engkau apa artinya mencinta? Kun Leong memeluk. Sudah mengerti, kekasihku. Karena engkau yang mengajarku, dengan sikapmu yang sederhana dan terbuka. Cintamu kepadaku begitu tulus dan polos bersih, dan biarlah aku mencontohmu. Aku cinta kepadamu karena engkau adalah engkau, Hong Ing. Aku mencintamu dari ujung rambut kepalamu sampai ke kuku jari kakimu, tidak ada kecualinya. Aku mencintamu dengan segala kebaikanmu dan semua keburukanmu, dengan segala kesempurnaanmu sampai kepada segala cacatmu, kalau memang ada keburukan dan cacatmu. Karena dengan cinta kasih, tidak adalah cacat dan keburukan itu. Hong Ing balas memeluk dan suaranya agak manja ketika dia berkata, "Dan aku hanyalah calon istrimu yang setia, bodoh dan penurut." Suci Hong Ing. Leong tuaku. Sepasang muda-mudi yang sedang berpelukan itu cepat melepaskan diri masing-masing dan meloncat berdiri. Sambil tersenyum mereka memandang tubuh Bun Hou yang berlari-larian mendaki lereng itu dari bawah. Chia Bun Hou, putra pendekar Chia Keng Hong ini masih berada di Tibet. Kok Beng Lama menuntut kepada ketua Chin Ling Pai itu agar dia boleh menurunkan ilmu-ilmunya kepada Chia Bun Hou yang sudah menjadi muridnya. Tadinya, Biao Eng merasa keberatan, akan tetapi karena suaminya merasa bahwa Bun Hou berhutang nyawa kepada kakek itu, pula melihat bahwa kakek itu memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, terpaksa meluluskan. Untuk menyenangkan hati istrinya, Chia Keng Hong menjanjikan kepada Kok Beng Lama untuk kelak mengirim Bun Hou ke Tibet dan berguru kepadanya setelah putranya itu berusia 15 tahun. Kok Beng Lama maklum bahwa suami istri pendekar yang lihai itu ingin menanamkan dasar-dasar kepandaian mereka kepada putra mereka lebih dulu, maka dia pun setuju, hanya minta agar anak itu diperbolehkan tinggal di situ dan kelak kembali ke Chinlingsan bersama Kun Leong. Demikianlah, Chia Keng Hong dan istrinya kembali ke Chinlingsan dan meninggalkan Bun Hou di tempat itu. Pada pagi hari itu, Bun Hou berlari-lari dan memanggil-manggil Kun Leong dan Hong Ing yang sedang duduk bercakap-cakap di lereng bukit. Sute, ada apakah engkau berlari-lari menyusul kami? Hong Ing bertanya setelah anak itu tiba di depannya. Suhu memanggil Suci dan Tuako. Mereka bertiga lalu menuruni lereng kembali ke markas yang sedang dibangun kembali itu. Kok Beng Lama sudah menanti mereka di bangunan samping yang masih utuh. Setelah mereka menghadap, dia menyuruh Bun Hou untuk keluar dari ruangan dan bermain-main di luar. Kun Leong dan Hong Ing, katanya ramah. Pinceng telah mengetahui akan hubungan kalian dan Pinceng merasa gembira sekali serta memberi restu. Akan tetapi, mengingat bahwa Hong Ing sudah cukup umurnya, Pinceng minta kepadamu mengirim pinangan agar hari pernikahan dapat ditetapkan dengan segera. Mendengar ini, wajah Hong Ing menjadi merah sekali. Ayah, katanya sambil berlari keluar. Kok Beng Lama tertawa. Engkau tentu mengerti, Kun Leong, bahwa penghargaan yang terutama bagi seorang gadis adalah pinangan, karena hanya pinangan saja yang merupakan bukti bagi seorang pemuda bahwa dia mencinta gadis itu dan menghendakinya sebagai istrinya. Pinceng tahu bahwa selain kalian berdua saling mencinta dengan penuh kesetiaan, juga bahwa engkau sudah tidak ada ayah bunda, dan Pinceng pun sudah setuju, akan tetapi demi menghargai diri Hong Ing, engkau harus mengajukan pinangan secara resmi. Kun Leong menunduk.
Hal itu sudah kami bicarakan tadi, Lo Cianpue. Dan saya akan pergi ke Chinlingsan, mengajak adik Bun Hou pulang ke sana, sekalian minta pertolongan Supek dan Supek Bo untuk mengajukan pinangan secara resmi serta menetapkan hari pernikahan itu. Akan tetapi, saya hanyalah seorang pemuda sebatang kara yang miskin dan... Hus, apa kau kira bahwa Pinceng hendak menjodohkan anak Pinceng dengan harta benda? Maaf, Lo Cianpue. Sudahlah, kau berangkat hari ini juga dan ajaklah Bun Hou. Sampaikan salamku kepada Chia King Hong Tai Hiap dan istrinya. Maaf, saya tidak dapat berangkat hari ini karena ada suatu urusan yang harus saya selesaikan lebih dulu. Apalagi, kakek itu membentak. Pada saat itu, Hong Ing datang berlari. Tadi dia tidak pergi jauh, hanya bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan antara kekasihnya dan ayahnya, maka kini mendengar ucapan Kun Leong, dia cepat lari masuk. Ayah, aku dan dia mau pergi ke kuil Kuan Imbio di rumah mendiang Gak Tai Hiap untuk mengambil seorang anak yang dititipkan di kuil itu. Apa? Anak siapa? Hong Ing yang khawatir kalau kekasihnya yang jujur itu akan menceritakan rahasianya bersama mendiang Visian, cepat mendahului Kun Leong dan berkata, "Tahukah ayah tentang suami istri yang tewas di sini ketika mereka membela kami berdua? Mereka itu adalah murid-murid Gak Tai Hiap di Sichuan, sahabat-sahabat dari Kun Leong. Mereka telah mengorbankan diri demi kami berdua, dan pada saat terakhir mereka minta kepada Kun Leong agar kami berdua suka merawat anak mereka yang ditinggalkan di kuil itu. Bagaimana menurut pendapat ayah? Setelah ayah bundanya tewas demi membela kami, apakah kami tidak seharusnya memenuhi permintaan mereka itu?" Kok Beng lama termenung, mengerutkan alisnya lalu mengangguk-angguk. Tentu saja. Aku akan membencimu kalau kau tidak memenuhi permintaan mereka itu. Nah, cepat ambil anak yang ditinggalkan itu. Kasihan dia. Ayah, aku bersama Kun Leong akan ke Sichuan menjemput anak itu dan selain itu. Apalagi? Ayahnya membentak. Kami berhutang budi kepada orang tuanya, maka kami berdua telah bersepakat untuk mengambil anak itu sebagai anak kami. Belum menikah sudah mempunyai anak? Tapi, aku akan benci kalian kalau kalian tidak melakukan itu. Hong Ing dan Kun Leong berlari keluar dan setelah tiba di luar bangunan itu, Kun Leong merangkul kekasihnya dengan hati penuh keharuan. Hong Ing, engkau seorang dewi yang berhati mulia. Hong Ing membalas pelukan Kun Leong, melingkarkan lengannya di pinggang pemuda itu dan berkata lirih manja. Aku hanyalah calon istrimu yang bodoh. Maka berangkatlah Kun Leong dan Hong Ing ke Sichuan. Setelah bertemu dengan Poa Suit yang berduka sekali mendengar tentang kematian Sute dan Sumoynya, mereka lalu diajak oleh Poa Suit mengunjungi kuil Kuan Imbio dan dari ketua Niko, pendeta wanita, mereka menerima seorang anak perempuan yang baru berusia 3-4 bulan. Seorang anak perempuan yang mungil dan sehat karena sejak kecil, juga setelah ditinggalkan ibunya, dia dipelihara dengan baik oleh para Niko di Kuan Imbio yang memanggilkan seorang inang pengasuh, dibesarkan dengan air susu sapi. Kun Leong memandang anak itu dengan jantung seperti ditusuk-tusuk rasanya. Anaknya. Keturunan dan darah dagingnya. Dia terharu sekali, apa pula ketika melihat betapa Hong Ing meraih dan memondong anak itu dengan penuh kasih sayang. Poa Suit merasa girang sekali dan berkali-kali menghaturkan terima kasih bahwa Kun Leong dan Hong Ing, calon suami istri itu, suka mengambil Meilan, demikian nama anak itu, sebagai anak mereka. Tentu saja dia tidak pernah tahu bahwa anak itu sebetulnya adalah anak Kun Leong. Disangkanya bahwa anak itu adalah anak Visian dan Tan Suibu, hasil dari hubungan mereka sebagai suami istri. Harap Poato aku suka merahasiakan pemungutan anak ini agar anak ini kelak tidak mengetahui bahwa dia hanyalah anak pungut. Kun Leong berkata. Tentu saja. Poa Suit menjawab. Sejak hari ini namanya menjadi Ap Meilan, anak Jiwie berdua. Saya sudah merasa bingung sekali mendengar akan kematian ayah bundanya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan anak ini. Syukur bahwa Jiwie Sudi mengambilnya sebagai anak memenuhi pesan terakhir mereka. Kun Leong dan Hong Ing lalu berpamit kembali ke Tibet membawa Meilan bersama inang pengasuhnya yang juga diajak untuk merawat anak itu, karena Hong Ing belum berpengalaman merawat anak kecil dan merasa khawatir dan tidak berani.
Setelah tiba kembali di Tibet, Kun Leong lalu meninggalkan anak itu bersama Hong Ying dan mengajak Bun Hou untuk meninggalkan Tibet, kembali ke Chinlingshan. Kok Beng Lama dan Hong Ying mengantar keberangkatan mereka sampai di ujung lereng pertama dan Kun Leong didesak sampai berkali-kali mengucapkan janji bahwa dia tidak akan lama pergi dan akan cepat mengajak Chia Keng Hong dan istrinya untuk datang mengajukan pinangan yang dinanti-nanti itu. Chia Giokeng berjalan dengan wajah bersungut-sungut, sedangkan Lai Kongtek berjalan melangkah dengan langkah-langkah tetap di belakangnya. Keduanya tidak bicara, hanya berjalan dengan sunyi di dalam panas terik matahari siang itu. Hati Giokeng mendongkol bukan main. Telah berhari-hari dia melakukan perjalanan bersama Kongtek dan selama ini merasa betapa hatinya makin tertarik dan makin kagum kepada pemuda tinggi besar ini. Tampak jelas olehnya betapa jauh bedanya pribadi Kongtek dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain seperti Kun Leong dan terutama sekali Bukong. Pemuda ini gagah perkasa, kuat dan tahan menderita, juga jujur dan pendiam, tidak banyak cakap, tidak pula suka menggodanya, bahkan sama sekali tidak pernah memujinya, apalagi menjilat atau bermuka-muka. Hal inilah yang menimbulkan kesal dan mendongkol hatinya. Semua pemuda, bahkan semua laki-laki yang dijumpainya, sudah pasti akan memandangnya dengan sinar mata jelas membayangkan kekaguman, mata laki-laki yang bersinar kagum dan kurang ajar, yang ceriwis dan nakal, namun yang diam-diam memuaskan dan membuat hatinya bangga karena semua itu membuktikan kecantikan dan daya tariknya. Akan tetapi Kongtek memandangnya biasa saja, tanpa sinar berapi dan kagum, bahkan seolah-olah dia dipandang seperti kalau pemuda itu memandang pohon, awan, atau tanah saja. Mengkal hatinya. Sudah berkali-kali dia sengaja hendak memancing perhatian Kongtek, hanya untuk memancing pujian, memancing pandang mata penuh gairah dan kagum namun hasilnya sia-sia belaka. Betapapun dia menggigiti bibirnya sampai menjadi merah dan basah hampir berdarah, betapa dia menyanggul rambutnya atau mengurainya sehingga terlepas panjang sampai ke pinggul, betapa dia mengatur pakaiannya sehingga serapi-rapinya, atau mencuci muka dan menggosoknya sampai kedua pipinya menjadi kemerahan dan segar seperti sepasang buah tomat. Betapa dia bergaya sampai merasa menjadi seorang Sri Panggung pemain opera, hasilnya sia-sia belaka. Sama halnya dengan bersolek dan bergaya di depan sebuah patung mati yang berhati batu. Apalagi pengalamannya tadi membuat dia cemberut dan bersungut-sungut, penuh kekecewaan dan kemendongkolan hati. Dia tadi sudah memancing pemuda itu dengan omongan dan masih terngiang di telinganya jawaban-jawaban Kongtek yang membuat bibirnya makin cemberut. Tadi mereka sedang duduk di bawah pohon rindang, berlindung dari terik panas matahari. Sambil mengusap peluhnya dari muka dan lehernya dengan sapu tangan, dia berkata, "Laito aku, kalau aku teringat akan pengalaman-pengalamanku di Peklian kau, masih bergidik ngeri dan bangkit bulu tengkuku. Untung aku tertolong, kalau tidak entah apa jadinya dengan diriku." "Memang kau beruntung sekali tidak jadi menjadi istri Leong Bukong, Nona." Sebutan Nona itu sudah mulai membuat hatinya tidak senang. Sudah beberapa kali dia mengatakan bahwa pemuda itu tidak selayaknya menyebut dia Nona setelah mereka menjadi sahabat, akan tetapi pemuda itu selalu lupa dan menyebutnya Nona sehingga dia tidak peduli lagi untuk menegurnya. "Mengapa beruntung, Toako?" dia mendesak. "Ya, beruntung karena tidak jadi istri orang seperti dia." "Lalu pantasnya aku menjadi istri orang macam apa, Toako?" Pantasnya menjadi istri seorang yang tidak seperti Leong Bukong." "Siapa, misalnya?" Giokeng mendesak lagi. Kongtek menggerakkan kedua pundaknya yang lebar. "Entahlah, pendeknya yang tidak jahat dan palsu seperti Bukong." Hening sejenak dan hati Giokeng sudah mulai tidak puas. Sukar betul membongkar hati dan perasaan pemuda ini. Dari perbuatan dan pembelaannya yang berani mempertaruhkan nyawa, dia yakin bahwa pemuda ini cinta kepadanya. Akan tetapi dia tidak pernah menyatakannya, baik dari pandang mata, maupun suara mulut, atau gerak-geriknya. Inilah yang membuat dia penasaran dan tersinggung, harga dirinya. Toako, sekarang sudah berapakah usiamu?" Ditanya usianya, Kongtek memandang kepadanya dengan mata terbelalak heran, akan tetapi lalu menjawab juga. "Sudah 25 tahun. Dan kau sudah menjadi duda." "Aku belum menikah. Tapi sudah bertunangan dengan Bu Licun." "Ya, kasihan sungguh gadis itu." Kongtek menghela napas dan termenung. Giokeng mengerutkan alisnya.
Agaknya pemuda yang luar biasa ini telah patah hati karena kematian tunangannya itu, pikirnya. Laito aku, cinta sekalikah engkau kepadanya? Hah? Kong Tek balas bertanya, terbelalak karena belum menangkap maksud pertanyaan itu. Engkau tentu amat mencinta mendiang Bulicun itu. Kong Tek menghela napas panjang dan menyusut peluh dari dahinya sambil menggeleng kepalanya. Nona, selama hidupku, baru satu kali itu aku bertemu dengan dia. Kami ditunangkan sejak kecil oleh orang tua, aku tidak pernah kenal dengan dia, mana bisa mencinta. Hening sampai lama, akhirnya kembali suara Giok Keng memecah kesunyian. Akan tetapi, usiamu sudah 25 tahun, dan engkau tentu telah mempunyai banyak pengalaman selama perantauanmu dengan suhumu yang lihai. Memang sudah banyak aku merantau, ikut bersama suhu yang berbudi. Tentu sudah banyak, atau setidaknya ada wanita yang saling jatuh cinta denganmu, Toako. Pemuda itu menunduk dan kulit mukanya agak merah, akan tetapi dia menggeleng kepalanya dengan keras. Tidak ada, tidak pernah. Kenapa kau marah? Aku tidak marah. Akan tetapi jawabanmu kasar sekali. Aku memang belum pernah saling jatuh cinta dengan wanita. Sungguh luar biasa. Engkau tampan dan gagah perkasa, usiamu sudah 25 tahun, dan engkau belum pernah jatuh cinta. Hebat! Akan tetapi setidaknya tentu ada wanita yang pernah jatuh cinta kepadamu, Toako. Aku berani bertaruh tentu pernah ada. Kembali Giok Keng mendesak dan memancing sambil menatap wajah itu dengan tajam dan penuh selidik. Tidak. Kembali pemuda itu menggeleng kepala keras-keras. Tidak, aku tidak sempat. Dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya, seolah-olah tercekik oleh kata-katanya sendiri. Tidak sempat apa, Toako? Tidak sempat bermain cinta. Giok Keng mendesak dan menggoda makin berani melihat betapa pemuda itu sibuk dan bingung. Tidak sempat memikirkan itu. Engkau memang aneh atau engkau tidak jujur, Toako. Kalau aku, biar usiaku jauh lebih muda daripadamu, aku sudah seringkali dicinta orang. Kong Tek mengangkat muka memandang, sinar matanya biasa saja, akan tetapi dia melanjutkan. Dan mencinta. Giok Keng tersenyum, diam-diam tegang dan girang, mengharapkan pemuda itu akan merasa iri dan cemburu. Ya, dan mencinta. Banyak sudah laki-laki yang tergila-gila dan mencintaku. Memang sudah semestinya, engkau seorang gadis luar biasa, tentu banyak laki-laki yang jatuh hati dan mencintamu. Giok Keng merasa kecelik mendengar ucapan ini. Kiranya pemuda ini sama sekali tidak merasa iri atau cemburu, apalagi panas hati. Aku tadinya saling mencinta dengan Liong Bukong, bahkan hampir menjadi istrinya. Engkau tertipu dan dikuasai ilmu sihir. Tapi, tadinya aku memang jatuh cinta kepada Bukong. Memang dia tampan dan menarik, sayang hatinya kotor sekali, dan sungguh beruntung engkau belum sampai terjatuh dalam perangkapnya, Nona. Jadi engkau tidak memandang rendah kepadaku, setelah aku begitu bodoh jatuh hati kepada seorang seperti dia? Ayah sendiri sampai marah dan pernah mengusirku. Kong Tek menggeleng kepalanya dan menghela napas panjang. Mengapa harus memandang rendah? Aku malah kasihan kepadamu, Nona, dan aku kagum. Engkau telah salah pilih, bukan kesalahanmu kalau kau jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang pada lahirnya kelihatan menarik, dan aku kagum bahwa di dalam cintamu itu, biarpun kemudian ternyata bahwa kau salah pilih, engkau berani bertanggung jawab dan menanggung semua akibatnya. Giok Keng menarik napas panjang. Sungguh sukar sekali, menghadapi pemuda ini sama halnya dengan menghadapi batu karang yang kokoh kuat, yang tidak goyah sedikit pun biar ada gempa bumi. Atau sebongkah bukit es, yang dingin. Dia menjadi makin penasaran. Di antara segala macam pria yang telah dijumpainya di dalam hidupnya, hanya ada dua orang yang pernah menariknya. Pertama adalah Kun Liong dan kedua adalah Bukong. Akan tetapi, baru sekarang dia bertemu dengan seorang laki-laki seperti Kong Tek. Kun Liong dan Bukong ternyata masih lemah, begitu jelas membuktikan kekaguman terhadap dirinya melalui pandang mata dan kata-kata. Akan tetapi pemuda ini benar-benar seperti batu karang yang mati. Laito aku, kenapa engkau selalu membelaku mati-matian? Kalau tadi Kong Tek menghadapi semua pertanyaan gadis itu dengan tenang, kini dia kelihatan gelisah dan bingung.
Kenapa? Hal itu sudah semestinya, Nona, sudah menjadi kewajibanku seperti diajarkan oleh suhu untuk menolong sesama hidup yang dilanda bahaya. Tapi engkau membelaku dengan pengorbanan diri, beberapa kali engkau menghadapi maut demi aku. Mengapa, Toako? Hening sejenak, kemudian terpaksa Kongtek menjawab. Aku sendiri tidak tahu, Nona. Akan tetapi aku tidak rela melihat engkau sengsara. Aku tidak akan diam saja melihat engkau diancam bahaya. Aku ingin melihat engkau bahagia, Nona. Seorang seperti engkau ini, pantasnya hidup dalam kebahagiaan. Itulah agaknya yang menyebabkan aku selalu siap membelamu, Nona. Jawaban ini keluar dari lubuk hati Kongtek. Memang pemuda ini selama hidupnya tidak pernah membohong, akan tetapi menghadapi desakan dan pertanyaan-pertanyaan dari Gyokeng dia merasa bingung untuk menjawab. Gurunya telah mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada gadis ini, akan tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimanakah rasanya jatuh cinta itu. Gurunya malah hendak menjodohkan dia dengan gadis ini dan dia merasa betapa akan bahagianya hidupnya kalau hal itu terlaksana, namun betapa mungkin dia menyatakan hal ini kepada Gyokeng. Dia merasa malu dan khawatir kalau hal itu akan menyusahkan hati Gyokeng, hal yang paling tidak dikehendakinya. Toako, mengapa tidak bicara terus terang saja? Kalau memang engkau cinta padaku, mengapa tidak mau terus terang? Wajah Kongtek berubah merah sekali. Aku. Iya, kau cinta padaku, Toako. Kau cinta padaku. Gyokeng berkata penuh desakan. Ingin dia mendengar mulut pemuda itu mengaku cinta agar dia dapat menebus rasa penasaran hatinya, dapat memuaskan kemendongkolan hatinya dengan mengejek dan mempermainkan pemuda yang seperti batu karang itu. Aku. Toako, awas. Gyokeng menjerit dan dia sudah melempar tubuhnya ke belakang sambil menyambar lengan Kongtek sehingga pemuda itu pun melempar tubuh ke belakang. Wir. Dua sinar putih menyambar dan lewat. Ternyata itu adalah dua batang huitu, golok terbang, yang dilemparkan orang untuk menyerang mereka, atau mungkin hanya untuk menggertak belaka. Gyokeng dan Kongtek sudah meloncat bangun dan siap menghadapi lawan. Ketika mereka memandang, mereka berdua terkejut bukan main mengenal tiga orang itu yang ternyata adalah Tian Hua Chinjin, Ketua Peklian Kau Wilayah Timur, Bongkai Tosu Pendeta Peklian Kau kurus seperti tengkorak hidup, dan Hua Ilojin kakek ahli pedang pesolek yang bersekutu dengan Peklian Kau. Tentu saja mereka berdua amat terkejut karena maklum bahwa mereka berhadapan dengan tiga orang lawan yang amat tangguh. Terutama sekali Tian Hua Chinjin Ketua Peklian Kau Wilayah Timur yang amat lihai ilmu silatnya, juga amat lihai ilmu sihirnya itu. Hahaha, engkau telah mengagetkan dua ekor burung ini, Lojin. Tian Hua Chinjin tertawa girang karena memang hatinya senang sekali bertemu dengan putri pendekar Chia Keng Hong Ketua Chin Ling Pai itu. Dia mendendam kepada Ketua Chin Ling Pai dan kalau dia dapat menangkap putrinya ini, dia akan dapat membalas dendam, bahkan akan dapat memaksa kepada pendekar itu untuk membantu Peklian Kau. Hehehe, janda kembang ini masih muda dan cantik bukan main. Hua Ilojin berkata memandang kepada Gyokeng. Janda apa? Dia masih perawan, belum sempat disentuh oleh Liong Bukong yang tolol, hehe. Tian Hua Chinjin yang berwatak cabul itu berkata. Hati-hati, jangan kalian sampai melukainya, kita harus dapat menangkapnya hidup-hidup. Sayang sekali kalau kulit yang halus itu ada yang lecet. Pendeta-pendeta palsu. Munafik-munafik keparat, lahirnya saja menjadi pendeta akan tetapi batinnya kotor dan cabul. Lai Kongtek sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi mendengar percakapan antara Tian Hua Chinjin dan Hua Ilojin itu. Dia sudah mencabut Gin Hong Kiam dan menyerang Tian Hua Chinjin karena dia tahu bahwa di antara mereka bertiga, Ketua Peklian Kau inilah yang menjadi kepala dan pemimpinnya. Cering! Lai Kongtek melompat mundur dan tangannya yang memegang pedang tergetar hebat ketika pedangnya ditangkis oleh pedang Hua Ilojin. Hahaha. Kau, Ketua, biarkan aku menghadapi pemuda ini agar Jiwie berdua dapat menangkap gadis itu baik-baik. Kata kakek berbaju kembang dan bersikap sombong itu sambil meloncat ke depan dan memutar pedangnya menghadapi Kongtek. Pemuda ini pun mengeluarkan gerengan marah, pedang Gin Hong Kiam diputar cepat sehingga tampaklah segulungan sinar perak yang menyilaukan mata.
Namun sambil tertawa, Hua Ilojin si ahli pedang itu menyambut serangan ini dan mereka segera terlibat dalam pertandingan yang seru dan mati-matian. Kembali diam-diam hati Gyokeng terharu menyaksikan kegagahan Kong Tek yang selalu tanpa ragu-ragu menyerang musuh dan membelanya mati-matian. Dia maklum betapa lihainya tiga orang itu, maka dia mengambil keputusan untuk mengamuk dan kalau perlu mengadu nyawa dengan mereka. Tian Hua Qingjin, biarlah aku mengadu nyawa dengan engkau tua bangka busuk dan jahat, bentaknya dan darah ini pun sudah memutar pedangnya yang seperti pedang di tangan Kong Tek, juga mengeluarkan sinar perak yang tentu saja jauh lebih cemerlang dan hebat daripada gerakan Kong Tek karena memang tingkat kepandaian Putri Qin Lingpai ini jauh lebih tinggi. Trang! Tra! Pedang Jin Hua Kiam di tangan Gyokeng telah ditangkis oleh tongkat di tangan Tian Hua Qingjin yang tertawa-tawa. Ketika melihat pembantunya, Bongkai Tosu maju pula untuk membantunya, ketua Peklian Kau itu berkata, "Jangan bantu aku, lebih baik kau cepat membantu Hua Ilojin merobohkan pemuda nekat itu." Bongkai Tosu menarik kembali tongkatnya lalu menyerbu Kong Tek, membantu Hua Ilojin yang sudah mulai mendesak sehingga keadaan Kong Tek menjadi terancam sekali. Namun pemuda itu tidak kelihatan gentar, bahkan mengamuk makin hebat sambil memutar pedangnya dan beberapa kali mengeluarkan suara bentakan hebat seperti gerengan seekor singa marah. Adapun Gyokeng juga repot sekali menghadapi desakan tongkat hitam di tangan ketua Peklian Kau yang lihai itu. Yang membuat hatinya makin gelisah lagi adalah melihat kenyataan betapa Kong Tek dikepung dan didesak hebat, dan dia tahu bahwa dua orang kakek yang mengepung Kong Tek itu berniat untuk membunuh pemuda itu. Hatinya menjadi gelisah sekali. Kong Tek tentu akan tewas, mana mungkin dapat melawan dua orang kakek itu? Ngeri dia memikirkan Kong Tek tewas, pemuda yang dikaguminya dan yang makin lama makin merampas perhatian dan hatinya itu. Kini melihat betapa pemuda itu terancam dan betapa hatinya gelisah bukan main, baru dia sadar bahwa sesungguhnya dia jatuh cinta kepada pemuda yang dianggapnya dingin kaku dan yang hendak digodanya itu. Des, Aug. Toako. Gyokeng menjerit ketika dia mendengar keluhan pemuda itu dan melihat betapa pemuda itu roboh bergulingan dikejar dua orang kakek sambil tertawa-tawa. Pedang di tangan Hua Ilojin menyambar-nyambar, sedangkan tongkat Bongkai Tosu kembali menghantam dan hampir saja mengenai kepala Kong Tek kalau pemuda itu tidak cepat menggelindingkan tubuhnya. Toako! Gyokeng meloncat, meninggalkan lawannya untuk menolong pemuda itu, akan tetapi kelihatan bayangan berkelebat tahu-tahu tubuh Tian Hua Qingjin sudah menghadang di depannya sambil tertawa-tawa. Hahaha, Nona Cia yang manis. Untuk apa pemuda tolol itu? Biar dia mampus dan disiksa oleh Bongkai Tosu dan Hua Ilojin, sedangkan kau lebih baik menyerah dan ikut bersama Pinto ke Peklian Kau. Percayalah, Pinto tidak hendak mengganggumu asal engkau suka menurut dan menyerah. Sementara itu, Kong Tek sudah meloncat bangun namun terjungkal lagi oleh tusukan pedang Hua Ilojin yang sengaja mempermainkannya sehingga tusukan pedang itu hanya menyerempet paha dan menimbulkan luka berdarah akan tetapi belum membahayakan nyawanya. Toako, Tian Hua Qingjin, dengarkan aku. Aku menyerah, aku tidak melawan asal Toako tidak dibunuh. Bebaskan dia dan aku menyerah. Nona Cia, jangan. Kong Tek membentak dan kembali memutar pedangnya. Akan tetapi, Tian Hua Qingjin sudah menjawab. Baik. Lalu dia meloncat dekat Kong Tek, tongkatnya bergerak dan pedang di tangan Kong Tek terlempar. Kemudian pemuda itu roboh oleh totokan ujung tongkat hitam yang lihai. Hahaha, serahkan pedangmu, Nona. Kami tidak akan membunuhnya, kata ketua Peklian Kau itu. Gyokeng sudah mengenal kakek ini, maklum akan kekejaman dan kepalsuan hatinya, maka dia berkata, aku menyerah, akan tetapi dia harus ditawan bersamaku pula. Baru aku yakin bahwa kalian tidak akan membunuhnya. Kalau tidak, aku akan melawan sampai mati. Untuk apa orang macam dia? Ketua Peklian Kau itu masih merasa mendongkol terhadap pemuda itu yang dianggapnya sebagai penyebab kematian Bu Li Chun, gadis yang menjadi korbannya dan yang masih dicintanya. Pendeknya, mau atau tidak? Kalau tidak mau, biar aku mengadu nyawa denganmu. Baiklah, baiklah. Lalu dia berkata kepada Bongkai Tosu, bawa dia bersama kita.
Giokeng terpaksa menyerahkan pedangnya dan dia mengikuti 3 orang kakek itu yang mengajaknya ke sarang Pek Lian Kau di muara Sungai Huai di pantai Laut Kuning. Sekali ini dia terpaksa mengalah dan menyerah demi keselamatan Kong Tek, dan juga dia maklum bahwa andai kata dia tidak menyerah dia tentu akan tewas bersama Kong Tek di bawah senjata 3 orang kakek lihai itu. Harapannya timbul ketika di dalam perjalanan menuju ke sarang Pek Lian Kau, Tianhua Qinjin menyatakan maksud hatinya menawan Giokeng, yaitu untuk membujuk ketua Qin Lingpai untuk membantu Pek Lian Kau. Asal engkau tidak mengganggu kami berdua, aku pun tidak akan melawan, dan mungkin ayah akan mempertimbangkan uluran tanganmu untuk bekerja sama asal engkau tidak mengganggu kami. Demikian jawabnya dan Giokeng benar-benar tidak melawan sampai dia bersama Kong Tek tiba di sarang Pek Lian Kau. Kong Tek dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang terjaga kuat, dan Giokeng mendapat kamar di sebelahnya, juga terjaga kuat. Giokeng diperbolehkan pula untuk merawat dan menjenguk sahabatnya itu. Ah, di mana kita? Inilah ucapan Kong Tek pertama kalinya ketika dia siuman dan mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan di dalam sebuah kamar, sedangkan Giokeng duduk di atas bangku dekat pembaringannya. Pest! Giokeng menaruh telunjuk di depan bibirnya. Kita telah kalah dan tertawan. Mendengar ini, Kong Tek melompat turun dan menyeringai kesakitan. Dia telah menderita luka-luka akibat pertandingan melawan 2 orang kakek lihai, akan tetapi sambil menahan sakit dan mengepal tinjunya dia berkata, "Mari kita lawan mereka." Giokeng memegang lengan pemuda itu. "Tenanglah, Toako. Kau perlu istirahat agar luka-lukamu sembuh. Aku memang telah menyerah kepada mereka setelah melihat engkau hendak dibunuh." Ah! Kong Tek sekarang teringat dan dia merasa tidak setuju sama sekali. "Nona, lebih baik mereka membunuh aku daripada engkau menyerah dan menjadi tawanan." "Hus, jangan begitu, Toako. Aku pun tidak suka melihat engkau terbunuh. Kau kira aku orang macam apa? Kalau kau terbunuh, aku. Kenapa, Nona?" Aneh sekali. Baru sekarang suara pemuda ini dicekam keharuan dan terdengar agak gemetar. "Aku juga akan melawan sampai mati." Kini tiba-tiba Kong Tek memegang kedua tangan gadis itu. Baru sekali ini dia berani melakukan hal seperti ini, dan suaranya gemetar ketika dia berkata tergagap. "Keng Moi, adik Keng, kau. Mulutnya tidak berani melanjutkan, namun sikap dan pandang matanya merupakan pertanyaan yang amat jelas. Giokeng tersenyum, mengangguk, 2 titik air mata menuruni pipinya dan dia berbisik. "Kalau kau tidak melihatnya, berarti kau tolol atau buta, Toako." Siapa berani mengharapkan kehormatan itu? "Keng Moi, aku pun," kembali kata-katanya macet. "Aku tahu, Toako, aku pun tidak buta." Mereka saling berpegang tangan, tanpa kata-kata kini, hanya sinar mata mereka yang mengandung 1001 macam pernyataan hati yang penuh kasih sayang. Mereka menawanku untuk memancing ayah datang ke sini dan hendak diajak bekerja sama. Maka biarlah kita menanti, melawan pun tiada gunanya. Hanya ayah yang akan dapat membebaskan kita, maka ku minta agar kau menurut saja dan tidak memberontak. Kong Tek mengangguk, masih terharu oleh kenyataan bahwa gadis yang dipuja dan dikagumi yang dicintanya semenjak pertama kali melihatnya itu, ternyata juga jatuh cinta kepadanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bongkai Tosu memasuki kamar tahanan itu dan minta supaya Giokeng keluar dari situ, kembali ke kamarnya sendiri. "Dia sudah tidak perlu dirawat lagi, sudah sembuh dan sudah kami beri obat untuk menyembuhkan luka-lukanya," kata pendeta Pek Lian Kau itu sambil menyerahkan beberapa macam obat luka yang diterima oleh Kong Tek tanpa banyak kata lagi karena pemuda ini khawatir bahwa kalau dia mengeluarkan suara terhadap musuh ini, dia tidak akan dapat menahan kemarahannya dan akan bersikap kasar dan memberontak. Mereka berdua harus sabar menanti. Selama Tianhua Qinjin tidak mengganggu mereka, mereka mengambil keputusan untuk diam saja dan tidak membuat keributan, menanti sampai munculnya pendekar sakti Chia Keng Hong. Dan betapapun mengilarnya hati yang penuh nafsu berahi dari ketua Pek Lian Kau itu terhadap Giokeng, namun dia lebih mementingkan perjuangan, perkumpulannya, maka dia tidak mau mengganggu gadis itu dengan harapan agar ayah gadis itu yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, berikut semua anak buah Qin Lingpai, akan suka membantu Pek Lian Kau.
Kalau kebetulan ada yang melihat mereka, tentu orang yang melihatnya itu akan menjadi ketakutan dan mengira bahwa dia melihat setan. Demikian cepatnya gerakan 3 orang itu sehingga yang tampak hanya bayangan mereka saja yang berkelebatan cepat sekali di antara pohon-pohon, menuju ke sarang Pek Lian Kau yang terletak di muara sungai Huai, di pantai Laut Kuning itu. Mereka melakukan perjalanan cepat bukan main, seperti terbang saja, tanpa banyak cakap akan tetapi wajah mereka membayangkan ketegangan, kesungguhan, dan kemarahan. Mereka ini bukan lain adalah pendekar sakti Chia Keng Hong, istrinya yang gagah perkasa Si Biao Eng, dan yang ketiga adalah Yap Kun Leong, pemuda yang telah memiliki ilmu kepandaian amat tinggi itu, bahkan tingkatnya sudah menandingi tingkat pendekar sakti Chia Keng Hong sendiri. Ketika suami istri dari Qin Ling San ini menerima surat Tian Hua Qin Jin yang isinya membujuk Qin Ling Pai untuk bekerja sama, untuk membalas budi, Pek Lian Kau yang menawan Chia Giok Keng namun tidak mau mengganggu putri mereka itu, kebetulan Yap Kun Leong yang membawa Bun Hou pulang telah tiba di Qin Ling San. Suami istri itu sedang bersiap-siap untuk pergi mengunjungi Kok Beng Lama untuk membicarakan tentang perjodohan Kun Leong dan Hong Ying, menjadi wali pemuda ini. Akan tetapi tiba-tiba muncul utusan Pek Lian Kau yang menyerahkan surat itu. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marah hati suami istri itu setelah mereka membaca surat dari Tian Hua Qin Jin. Maklumlah Keng Hong bahwa surat itu adalah surat yang hendak memaksa dia untuk membantu Pek Lian Kau dengan putrinya menjadi sandera. Dengan menahan kemarahannya karena dia tidak ingin mengganggu seorang utusan, Keng Hong berkata singkat kepada utusan Pek Lian Kau itu. Katakan kepada Tian Hua Qin Jin bahwa aku akan segera datang ke sana. Ketika Kun Leong mendengar tentang isi surat itu, seketika dia menyatakan hendak membantu dan menyerbu Pek Lian Kau untuk membebaskan Giok Keng. Tentu bantuan pemuda yang lihai itu amat diharapkan oleh suami istri Qin Ling San dan Keng Hong lalu berkata. Kita harus berangkat sekarang juga, mendahului utusan itu dan menyerbu Pek Lian Kau selagi mereka belum siap-siap sehingga mereka tidak sempat mengganggu Giok Keng. Maka berangkatlah 3 orang berilmu tinggi itu dengan cepat, meninggalkan Bun Hou yang dijaga oleh para anak buah murid Qin Ling Pai, berangkat dan melakukan perjalanan amat cepat mendahului utusan yang telah kembali itu. Di sepanjang perjalanan, mereka mengatur siasat penyerbuan, yaitu suami istri itu akan menyerbu dengan berterang dari pintu gerbang depan setelah memberi kesempatan kepada Kun Leong untuk menyelinap melalui jalan belakang sehingga pemuda itu akan dapat mencari dan melindungi Giok Keng. Selanjutnya perjalanan dilakukan cepat tanpa banyak cakap lagi dan tentu saja mereka dapat jauh mendahului utusan itu. Tepat seperti telah mereka rencanakan, mereka tiba di sarang Pek Lian Kau itu di malam hari yang gelap. Suami istri itu membiarkan Kun Leong menyelinap dan berkelebat ke arah belakang sarang itu. Mereka percaya penuh bahwa pemuda itu akan berhasil memasuki sarang musuh dari belakang. Setelah menanti kurang lebih 1/4 jam lamanya untuk memberi kesempatan kepada Kun Leong memasuki markas dan mencari Giok Keng, Keng Hong dan istrinya lalu dengan terang-terangan menghampiri pintu gerbang yang dijaga oleh 6 orang anggota Pek Lian Kau dan menerobos masuk. Tentu saja para penjaga itu cepat menghadang. Hei, siapa kalian? Seruan ini terhenti ketika mereka mengenal Keng Hong sebagai pendekar Qin Ling San yang pernah menyerbu sarang itu, akan tetapi mereka tidak sempat berbuat banyak karena suami istri itu telah bergerak cepat dan robohlah 6 orang itu berturut-turut tanpa dapat melawan. Akan tetapi, keributan tadi menarik perhatian para penjaga di sebelah dalam. Mereka melihat betapa 6 orang penjaga itu roboh, maka cepat memukul kentungan sebagai tanda bahaya. Keadaan menjadi gempar dan puluhan orang anak buah Pek Lian Kau lari berserabutan, ada yang baru bangun tidur dan saling tabrak, kesemuanya lari hendak mempersiapkan senjata untuk menghadapi penyerbuan musuh. Mereka menyangka bahwa tentu pasukan pemerintah yang datang menyerbu. Sementara itu, Chia Keng Hong dan Si Biao Eng sudah mengamuk dengan hebatnya. Para anggota Pek Lian Kau bagaikan daun-daun kering tertiup angin, terlempar ke sana-sini dan keadaan menjadi makin kacau balau. Tian Hua Qin Jin tentu saja terkejut bukan main setelah mendengar kentungan tanda bahaya dan kemudian melihat mengamuknya suami istri itu. Dia merasa heran sekali. Utusannya belum kembali dan menurut perhitungannya pun tentu belum kembali dari perjalanan jauh itu, akan tetapi mengapa suami istri itu sudah datang mengamuk? Cepat dia mempersiapkan diri dan sejenak berunding dengan Bong Kai Tosu dan Hua Ilojin. Kau cepat jalankan alat rahasia di 2 kamar itu agar mereka terjeblos ke dalam kamar bawah tanah,
kemudian bantu kami di luar, katanya kepada Bongkai Tosu. Tosu ini mengangguk dan cepat lari ke belakang. Pada waktu itu, dia mengira bahwa Chia Giokeng dan Lai Kongtek tentu berada di kamar masing-masing yang terjaga kuat, dan alat untuk menjalankan alat rahasia itu berada di luar kamar. Sekali menekan tombol, lantai kamar itu akan terjeblos ke bawah, membawa mereka berdua terjatuh ke dalam kamar-kamar rahasia di bawah tanah yang sukar dicari oleh orang luar. Akan tetapi, ketika Bongkai Tosu tiba di tempat itu, matanya terbelalak dan mukanya menjadi pucat. Belasan orang penjaga kedua kamar itu telah menggeletak di luar kamar tanpa bergerak lagi. Dan pintu kedua kamar itu telah terbuka, kamar-kamar itu telah kosong. Selagi dia hendak lari keluar, tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang dan tahu-tahu dua orang tahanan itu, Giokeng dan Kongtek, telah berdiri di depannya dengan muka penuh ancaman. Dua orang ini tadi memang telah dibebaskan oleh Kun Leong setelah pemuda perkasa ini berhasil merobohkan semua penjaga sebelum mereka sempat membuat ribut. Harap kalian membantu dari dalam, aku hendak membantu Supek dan Supek Bo di luar. Kun Leong berkata kepada mereka tanpa banyak cakap lagi, lalu berkelebat pergi karena dia sudah mendengar suara ribut-ribut di luar sarang itu, tanda bahwa suami istri Chin Lingsan itu telah turun tangan. Adapun Giokeng dan Kongtek segera bersembunyi dan baru muncul ketika Bongkai Tosu datang. Dengan kemarahan meluap dua orang itu lalu meloncat keluar sehingga mengejutkan Tosu itu. Maklum bahwa tidak ada gunanya lagi untuk bicara, Bongkai Tosu sudah menggerakkan tongkatnya dan mengeluarkan suara menggereng hebat sekali. Itulah ilmunya Sai Chu Hokang, auman singa, yang dikeluarkan dengan pengerahan kaikang kuat sekali dan yang menggetarkan jantung lawan. Lawan yang kurang kuat sinkangnya akan roboh hanya oleh gerengan ini saja. Namun, tentu saja Kongtek, apalagi Giokeng, tidak mudah digertak oleh ilmu ini dan mereka sudah menerjang maju dengan tangan kosong karena pedang mereka telah dirampas dan entah disimpan di mana oleh Tian Hua Chinjin. Bongkai Tosu memutar tongkatnya dengan ganas, juga beberapa kali kakinya menyambar dengan jurus-jurus tendangan Soan Hong Tui yang amat dahsyat. Memang hebat ilmu tendangan kakek ini. Kongtek yang masih belum sembuh benar dari luka-lukanya akibat pertandingan yang lalu, kurang cepat mengelak dan lambungnya tercium tendangan, membuat dia terhuyung. Toako, mundurlah, biar aku yang menandingi tua bangka ini. Giokeng berkata dan cepat darah ini mainkan ilmu silat Sanin Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, yang amat hebat, yang dipelajarinya dari ayahnya sendiri. Dengan gerakan indah, setelah mengelak dan membiarkan tongkat lawan lewat di atas pundak kirinya, dia menyerang dengan jurus In Keng Hong Tui, awan menggetarkan angin dan hujan, pukulan tangan kirinya mengandung tenaga sinkang yang amat kuat menyambar ke arah dada lawan disusul dorongan tangan ke arah kepala. Bongkai Tosu terkejut dan cepat meloncat ke belakang sambil memutar tongkatnya. Pukulan darah tadi membuat tubuhnya tergetar dan kalau dia tidak cepat meloncat mundur, tentu dia akan terkena pukulan dahsyat itu. Akan tetapi baru saja kakinya menginjak tanah, tubuh darah itu sudah mencelat ke depan dan kini Giokeng sudah menghantamnya dengan kedua tangan dilonjorkan, menyerang dengan jurus ketiga dari ilmu silat Sanin Kun Hoat, yaitu jurus yang intuisan, sepasang awan mendorong bukit. Kembali kakek itu terkejut. Dari kedua tangan darah yang masih muda itu tampak uap putih yang amat kuat, bahkan ketika dia memutar tongkat melindungi tubuhnya, kedua tangannya tergetar hebat dan kembali dia terpaksa melompat ke belakang. Pada saat itu, Kongtek yang merasa tidak tenang membiarkan kekasihnya maju sendiri menghadapi musuh, sudah menubruk dari samping, dan mengirim pukulan. Bongkai Tosu cepat menggerakkan tongkatnya memukul ke samping, menyambut serangan pemuda yang baginya jauh lebih lunak dibandingkan dengan darah itu. Akan tetapi sekali ini Kongtek berlaku nekat, melihat tongkat menyambar, dia menangkap tongkat itu dengan kedua tangannya. Bongkai Tosu terkejut, cepat menarik kembali tongkatnya, namun Kongtek tidak mau melepaskannya. Terjadilah tarik-menarik dan Bongkai Tosu sudah menggerakkan kaki kanannya mengirim tendangan kilat yang amat berbahaya menuju pusar lawan. Wir, krek. Bongkai Tosu memekik keras karena kakinya telah patah tulangnya, disambar pukulan tangan Giokeng dari samping pada saat kaki itu tadi menendang. Sebelum dia sempat melakukan sesuatu karena rasa nyeri membuat dia seperti lumpuh, Kongtek telah merampas tongkatnya dan sekali tusuk, tongkat itu menancap memasuki dada Tosu itu sampai hampir tembus ke punggung saking kerasnya pemuda itu menusuk. Dan darah itu.
Akan tetapi sekali ini Kong Tek berlaku nekat, melihat tongkat menyambar, dia menangkap tongkat itu dengan kedua tangannya. Bongkai Tosu mengeluarkan suara menggereng hebat dan tubuhnya roboh terjengkang ketika Kong Tek mencabut tongkat sambil menendang, dan Tosu itu tewas seketika. Mari kita menerjang keluar, kata Kong Tek ketika melihat datangnya belasan orang anggota Pek Lian Kau berbondong datang ke tempat itu. Giokeng mengangguk dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, menyambut rombongan anggota Pek Lian Kau terdepan, merampas pedang dan mengamuk seperti seekor naga sakti. Juga Kong Tek menggerakkan tongkat rampasannya, merobohkan siapa saja yang berani menghadang di depan mereka. Pertempuran di luar sarang itu masih berlangsung dengan hebatnya. Chia Keng Hong berhadapan dengan Tian Hua Qingjin sedangkan si Biao Eng bertanding melawan Hua Ilojin. Kalau saja tidak terdapat begitu banyaknya anggota Pek Lian Kau yang mengeroyok, tentu dengan mudahnya suami istri itu akan dapat mengalahkan dua orang kakek itu. Akan tetapi pengeroyokan belasan orang tokoh Pek Lian Kau dan puluhan orang anak buahnya membuat suami istri itu kewalahan juga. Apalagi karena Keng Hong masih tidak tega untuk menyebar maut di antara mereka, hanya merobohkan mereka tanpa membunuh, tidak seperti Biao Eng yang tidak mempunyai pantangan lagi saking marahnya. Sabuk sutera putihnya dibantu dengan pukulan beracun ngotok ciang, pukulan 5 racun, yang sudah lama tidak dipergunakannya lagi namun masih dilatihnya, menyebar maut di antara para pengeroyoknya. Nyonya ini tidak peduli bahwa di bawah pengeroyokan ketat itu, dia telah menderita 2 kali bacokan golok yang membuat pundak kirinya dan paha kanannya terluka dan berdarah. Bahkan rasa nyeri di kedua tempat ini membuat dia menjadi makin ganas dan mengamuk makin hebat. Supek, Tecu telah berhasil membebaskan Sumoy dan Laito Ako yang mengamuk dari dalam. Munculnya Kun Leong dengan seruannya ini membuat hati suami istri itu lega sekali, dan Kun Leong tidak dapat bicara lebih banyak lagi karena dia pun sudah harus menghadapi pengeroyokan banyak sekali anggota Pek Lian Kau. Seperti juga Keng Hong, pemuda ini mengamuk sambil menjaga jangan sampai dia sembarangan membunuh orang. Pertempuran itu tentu akan berlangsung lama sekali kalau saja tidak terjadi hal yang mengejutkan hati Tian Hua Qingjin dan anak buahnya. Terdengar suara teriakan-teriakan tinggi nyaring dan menyerbulah 20 orang wanita yang dipimpin oleh seorang gadis cantik yang gerakannya ganas dan amat lihai. Mereka ini langsung menyerang para anggota Pek Lian Kau sehingga mereka itu terkejut dan kepungan mereka menjadi cerai-berai, sedangkan pemimpin rombongan wanita itu sendiri langsung membantu Kun Leong mengamuk. Dikio! Kun Leong berseru, kaget, heran dan juga girang karena gadis bersama rombongannya ini datang-datang membantunya. Mengapa kau berada di sini dan siapa mereka itu? Bi Kiok tersenyum dan dengan tenang pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat berkelebat 3 kali maka robohlah 3 orang pengeroyok, dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Kun Leong bergidik menyaksikan keganasan ini. Mereka adalah anak buahku, dan aku sengaja datang untuk menghajar Pek Lian Kau yang berani menculik seorang anak buahku. Kebetulan kita dapat berjumpa di sini. Ini namanya jodoh. Kun Leong bergidik, teringat akan desakan darah ini untuk mengajak hidup bersama. Maka dia tidak banyak cakap lagi dan segera menerjang ke depan, melempar-lemparkan 2 orang pengeroyok yang terdekat. Kini Keng Hong dan Biao Eng dapat mendesak kedua orang lawannya. Bahkan dengan pekik melengking nyaring, sabuk sutera di tangan Biao Eng menyambar-nyambar dan sekaligus mengirim serangan totokan ke 17 bagian jalan darah yang terpenting di tubuh Hua Ilojin. Kakek ini terkejut, menangkis dengan pedangnya dan berusaha menangkap ujung sabuk dengan tangan kirinya, namun hasilnya sia-sia saja. Setelah kini langsung berhadapan sendiri dengan kakek itu, tanpa ada pengeroyok lain, Biao Eng dapat mencurahkan perhatiannya sehingga daya serangnya amat hebat. Terdengar kakek itu memekik keras ketika jalan darah di pinggang terkena totokan ujung sabuk sutera. Dia terhuyung dan pada saat itu, ujung sabuk sutera sudah menyambar lagi. Krat! Tidak begitu jelas bagaimana caranya ujung sabuk itu menghantam, akan tetapi tahu-tahu Hua Ilojin roboh terguling dan berkelojotan sekarat. Ternyata bahwa ujung sabuk sutera tadi telah mengenai pelipis kepalanya, membuat bagian kepala yang lemah itu retak dan tentu saja nyawanya melayang tak lama kemudian. Melihat ini, Tian Hua Qingjin terkejut dan cepat dia mengeluarkan seruan keras dan tiba-tiba dari ujung tongkatnya keluar asap hitam yang tebal. Keng Hong cepat meloncat ke belakang, maklum betapa licik dan curangnya ketua Pek Lian Kau ini. Semua berhenti. Jangan berkelahi.
Aku, Tian Hua Qingjin memerintahkan kalian. Berhenti berkelahi. Suara ini bergema menyeramkan dan mengandung kekuatan mujizat yang menggetarkan jantung. Kang Hong sendiri tercengang dan sejenak seperti tak mampu bergerak, demikian pula mereka yang sedang bertanding tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah kakek itu seperti patung-patung hidup. Kalian semua berlututlah. Berlutut dan taat kepada semua perintahku. Dengarlah baik-baik. Kembali suara ini memaksa banyak orang menekuk lutut di luar kehendak mereka sendiri. Hanya Kun Leong, Kang Hong dan Biao Eng serta Yo Bi Kiok yang masih belum bertekuk lutut sungguh pun mereka juga terpesona oleh pengaruh mujizat dalam suara Tian Hua Qingjin yang kini berdiri di dalam selubungan uap hitam itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring dan muncullah seorang kakek aneh yang pakaiannya kedodoran terlalu besar, celananya kotak-kotak bajunya kembang-kembang, kepalanya memakai kopiah bayi. Dia ini bukan lain adalah Hong Kai Hoatsu, kakek ahli Hoatsu, sihir, guru dari Lai Kong Tek. Hahaha, si tukang sulap, kembali mengeluarkan ilmu hitamnya untuk menyelamatkan diri. Hahaha, betapa tidak gagahnya, betapa curangnya. Cui sekalian mengapa berlutut? Dia hanya main gertak belaka. Suara ketawa dari kakek ini terdengar aneh dan mengandung kekuatan luar biasa pula yang seolah-olah membuyarkan pengaruh ajaib yang ditimbulkan oleh suara Tian Hua Qingjin tadi. Semua orang terkejut dan insyaf, lalu meloncat bangun dan mulai menyerang lagi kepada para anggota Pek Lian Kau. Hong Kai Hoatsu keparat. Ketua Pek Lian Kau itu membentak marah dan tongkatnya digerakkan secara hebat sambil meloncat ke arah kakek itu, menerjang dengan pukulan maut. Trak, krek. Tongkat itu patah menjadi dua bertemu dengan Siang Hokiam, pedang kayu harum, di tangan Chia Keng Hong yang sudah sadar dan melindungi Hong Kai Hoatsu. Tian Hua Qingjin terkejut sekali, cepat dia meloncat ke belakang dan lari masuk ke dalam sarangnya, dengan niat untuk bersembunyi dan melarikan diri melalui lorong rahasia. Sing-sing. Sinar-sinar menyilaukan mata menyambar dan mengejar kakek ini. Aduh! Tian Hua Qingjin tidak berhasil mengelak semua senjata rahasia yang dilontarkan oleh Biao Eng kepadanya ketika dia lari. Tengkuknya kena dihantam oleh bola putih berduri dan punggungnya menjadi sarang sebatang tusuk konde bunga buih. Dia terhuyung namun masih dapat berlari terus meloncat ke ruangan depan dan pada saat itu, dari dalam muncullah Giok Keng dan Lai Kong Tek. Ketika mereka melihat kakek yang amat dibencinya ini hendak lari ke dalam dan sudah terluka dan terhuyung-huyung, mereka segera menubruk ke depan dan menyerang. Giok Keng menusukkan pedangnya dan Kong Tek menghantamkan tongkatnya ke arah kepala kakek itu. Trak! Bless, aug! Kakek itu dapat menerima hantaman tongkat di kepalanya, membuat tongkat itu terpental bahkan terlepas dari tangan Kong Tek, akan tetapi tusukan pedang yang dilakukan oleh Giok Keng dengan pengerahan tenaga sinkang, menancap di ulu hatinya dan menembus sampai ke punggungnya. Keparat, kau harus mampus! Kakek itu masih dapat memaki dan tangannya diulur ke depan hendak mencengkeram dada Giok Keng. Des! Lah itu aku! Kiranya melihat kakek itu masih mampu menyerang bahkan mengancam keselamatan Giok Keng, Kong Tek cepat menggunakan lengannya menangkis sehingga lengannya yang kena dicengkeram oleh tangan kakek itu. Biarpun pemuda ini sudah mengerahkan tenaganya, namun tetap saja tulang lengannya patah dan kakek itu tergelimpang, tewas. Ah, lenganmu! Giok Keng menghampiri Kong Tek dan memeriksa lengannya yang berlumuran darah. Tidak apa-apa, untung engkau selamat. Kong Tek berkata sambil tersenyum menahan sakit. Toaku, kau selalu berkorban untukku. Sudah semestinya. Giok Keng merobek ujung bajunya lalu membalut erat-erat luka di lengan pemuda itu. Ketika ayah bundanya dan Hong Kai Hoatsu menghampiri, dia masih membalut dengan sikap penuh perhatian sehingga diam-diam Hong Kai Hoatsu tertawa dan Chia Keng Hong bertukar pandang dengan istrinya. Para anggota Pek Lian Kau buyar dan melarikan diri setelah melihat tewasnya ketua mereka dan para pimpinan mereka. Biao Eng memeluk putrinya dan Giok Keng yang merasa telah membuat banyak kesusahan kepada orang tuanya itu, menangis dalam pelukan ibunya. Hahaha, Tinto sudah melihat semuanya dan kini, di depan putrimu dan isterimu, Chia Tai Hiap, Tinto mengulangi pinangan Tinto untuk menjodohkan murid Tinto Lai Kong Tek dan putrimu Chia Giok Keng. Bagaimana? Aku menyerahkan keputusannya kepada isteriku, jawab Keng Hong sambil melirik ke arah istrinya.
Dan aku menyerahkan jawabannya kepada Kang Ji, kata Biao Eng. Hahaha. Kong Tek, bagaimana pendapatmu? Apakah nona ini sudah setuju? Kami sudah saling setuju, Suhu. Kong Tek menjawab singkat sambil menunduk. Kang Moi, harap kau suka menjawab agar melegakan hati para orang tua. Giok Kang mengangkat mukanya yang merah sekali. Aku menyerahkan kepada ayah dan ibu saja. Kang Hong dan istrinya saling pandang dan sinar kegembiraan terpancar di wajah mereka. Bagus, memang sudah semestinya kalau anak selalu berunding dengan orang tua mengenai hari depannya, karena pandangan orang tua tentu lebih mendalam dan luas. Kami sudah setuju sekali mempunyai mantu seperti Lai Kong Tek ini, Kang Ji, kata Kang Hong. Marilah kita semua pergi ke Chinlingsan untuk membicarakan persoalan ini, dan Kong Tek harus pula beristirahat dan berobat. Dan Kun Leong, mana dia? Semua mata menoleh dan mencari. Ternyata Kun Leong sedang berdebat dengan Bi Kiok. Kun Leong, kau tahu bahwa adikmu tidak mau berpisah dari aku, dan dia akan menjadi murid tunggal dan ahli waris semua ilmuku. Kau tahu pula bahwa aku cinta padamu, maka demi kebahagiaan kita bertiga, aku mengulang lagi permintaanku agar kau suka hidup bersama-sama. Kun Leong memandang Bi Kiok dengan wajah terharu dan dia menggeleng kepala. Bi Kiok, kau maafkanlah aku. Kau terlalu memudahkan urusan jodoh. Jodoh tak mungkin dapat dilaksanakan apabila cinta kasih hanya datang dari sepihak saja. Kalau dipaksakan, kelak hanya akan mendatangkan kekecewaan dan penyesalan belaka. Aku suka kepadamu sebagai sahabat atau saudara, akan tetapi aku telah jatuh cinta kepada seorang wanita lain, Bi Kiok. Aku hanya titip adikku agar kau rawat dan didik baik-baik. Bi Kiok menyusut air matanya. Baiklah, kalau kau tidak mau menjadi suamiku, ingatlah bahwa engkau akan mempunyai seorang musuh untuk selama hidupmu, yaitu Yob Hi Kiok. Setelah berkata demikian, wanita ini menggerakkan pedangnya memberi isyarat kepada 20 anak buahnya untuk pergi dari situ. Bi Kiok. Kun Leong memanggil akan tetapi gadis itu telah pergi tanpa menoleh lagi, sambil mengusap air matanya. Mereka menghampiri Kun Leong yang masih berdiri termenung memandang bayangan Bi Kiok. Kun Leong, apakah yang telah terjadi? Siapa dia yang membantu kita? Kun Leong baru sadar ketika mendengar suara supeknya itu. Mukanya menjadi merah sekali. Tentu saja dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi, karena semua itu hanya akan membuka rahasianya sebagai seorang pemuda petualang asmara yang ceriwis dan yang mendatangkan banyak akibat yang baru dirasakannya sekarang. Andai kata dia dahulu tidak suka menggoda wanita, andai kata dia tidak bersikap ceriwis dan menggoda Bi Kiok, tidak mungkin Bi Kiok menjadi jatuh hati kepadanya, dan mengira bahwa dia pun mencinta darah itu. Supek, dia adalah bekas murid Siang Tok Moli Bulengci yang sudah bertobat dan menjadi orang baik, dahulu adalah sahabat saya. Bahkan adik kandung saya, Yap In Hong kini telah menjadi muridnya. Oh! Biao Eng berseru kaget. Mengerti akan kekagetan dan keheranan nyonya ini, Kun Leong berkata. Saya telah bertemu dengan adik In Hong secara kebetulan. Akan tetapi ternyata adik In Hong lebih suka tinggal bersama gurunya yang telah menolongnya itu. Yo Bi Kiok tadi datang bersama anak buahnya secara kebetulan saja karena dia pun bermusuhan dengan Pek Lian Kau yang telah berani menculik seorang anak buahnya. Setelah bercerita demikian Kun Leong tidak mau membuka mulut lebih lebar lagi tentang diri Bi Kiok, yang berarti akan mengungkapkan semua rahasia pribadinya. Beramai-ramai mereka semua lalu meninggalkan Pek Lian Kau, menuju ke Chinlingsan. Kun Leong merasa lega dan girang sekali mendengar bahwa Giok Keng akan berjodoh dengan Kong Tek yang dianggapnya seorang pemuda gagah perkasa yang pantas menjadi menantu ketua Chinlingpai. Perjodohan yang tadinya diusulkan oleh supeknya dan diputuskan oleh dia dan Giok Keng selalu mengganggu hatinya selama ini, membuatnya tidak enak hati terhadap supeknya. Akan tetapi setelah kini Giok Keng memperoleh jodoh, hal itu tentu saja tidak menjadikan gangguan lagi. Beberapa bulan kemudian, dilangsungkanlah pernikahan ganda yang dirayakan secara meriah di Chinlingsan, yaitu pernikahan antara Yap Kun Leong dengan Pek Hong Ing, dan Lai Kong Tek dengan Chia Giok Keng. Perayaan ini disaksikan oleh banyak tamu yang terdiri dari orang-orang ternama di dunia Kang Ou, bahkan Yang Mulia Menteri Tehu sendiri berkenan menghadiri perayaan pernikahan itu dan memberikan restunya.
Tidak ketinggalan tokoh-tokoh tua terhormat seperti Tian Kek Huishio Ketua Xiao Limpai, Tio Hokguan pengawal setia dari Tehu, Kok Beng Lama, Hong Kai Hoatsu, dan para pimpinan partai-partai persilatan besar. Hanya satu hal yang membuat hati Kun Leong agak gelisah dan tidak nyaman yaitu ketidakhadiran adik kandungnya dan gurunya, yaitu Yo Bi Kiok yang bersumpah akan menjadi musuhnya selama hidup. Sampai di sini pengarang mengakhiri cerita petualang asmara ini dengan harapan mudah-mudahan cerita ini telah dapat memenuhi tugasnya sebagai penghibur Anda di waktu senggang, dan sampai jumpa kembali di dalam tulisan pengarang berikutnya. Tidak lupa pengarang mengharapkan mudah-mudahan ada bagian-bagian tertentu dalam karangan ini yang membantu Anda dengan membuka kesadaran Anda sehingga kita bersama dapat mempelajari dan melihat keadaan hidup ini sebagaimana adanya dan kenyataannya, hidup yang penuh dengan suka duka, penuh kepalsuan, penuh penderitaan dan kepahitan, penuh kebencian dan iri hati, penuh kesengsaraan yang kesemuanya itu tiada lain adalah hasil dari ulah kita manusia sendiri. Marilah kita menghayati hidup seperti apa adanya, menerima segala sesuatu dengan mata terbuka tanpa menolak atau menerima, tanpa mencela atau memuji, menerima dengan penuh kesadaran sehingga kita hidup wajar. Menikmati hidup saat demi saat karena yang ada hanyalah nikmat dan bahagia apabila kita terbebas dari semua kepalsuan pikiran, terbebas dari cengkeraman si aku dan karenanya hidup kita dipenuhi sinar kasih sayang, sinar cinta kasih yang wajar dan suci. Mudah-mudahan. Teriring salam bahagia dari pengarang. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.